SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono ketika tampil pertama kali di dalam kontestasi pemilihan presiden yang bersifat langsung, terpilih karena postur yang bagus. Yang saya katakan tadi dalam dua tanda kutip, sempurna. Sekarang ini, kata Yusuf Kalla, bukanlah masa dwi fungsi ABRI, melainkan dwi fungsi saudagar. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, selamat datang di Kofi Kolom Fakhri Ali. Setelah serial pembahasan tentang munculnya pemimpin-pemimpin muda pasca reformasi, yakni peristiwa setelah krisis finansial 1997 dan 1998, lalu kemudian diikuti dengan rontoknya kekuasaan Orde Baru, saya katakan itu adalah suatu periode di mana para pemimpin-pemimpin muda tampil ke depan karena struktur kekuasaan menjadi jauh lebih horizontal dibandingkan di masa Orde Baru yang sangat hierarkis. Nah, serial yang saya diskusikan sebelumnya itu terbatas kepada kalangan muda. Di situ ada Erick Thohir, di situ ada Anies Baswedan, di situ ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di situ ada siapa? Kita bisa menyebutkan lagi Khafifah Indar Parawansa, lalu kemudian Emil Dardak, juga kemudian Ridwan Kamil dan beberapa tokoh yang tidak lagi perlu saya sebutkan di sini. Silahkan lihat di dalam konten yang telah tersedia. Nah, sekarang ini saya mau bersikap adil di dalam pengertian supaya para senior mereka itu tidak ngiri. Kenapa tidak ngiri? Karena para senior mereka seperti Susilo Bambang Yudhoyono, lalu kemudian Yusuf Kalla, lalu kemudian Prabowo Subianto, sebenarnya juga termasuk Megawati Soekarno Putri, tetapi Megawati memang telah kita bahas episode pertama tentang gerakan munculnya tokoh-tokoh baru pada masa reformasi ini. Tetapi dia juga akan kita bahas di dalam kesempatan berikut sebagai bagian dari deretan tokoh-tokoh senior. Lalu kemudian juga kita tidak lupa munculnya Abu Rizal Bakri sebagai pengusaha, lalu kemudian menjadi politisi, dan beberapa tokoh-tokoh senior lainnya. Nah, kali ini saya ingin berbicara tentang Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla. Kenapa saya membicarakan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla? Karena mereka adalah dua tokoh yang muncul untuk pertama kalinya di dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Tahun itu kita ketahui adalah pertama kalinya dilaksanakan pemilu di mana presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Nah, secara teoritis, kemunculan atau kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu presiden yang pertama, yakni tahun 2004 itu, telah saya lukiskan di harian Kompas. Tetapi, kali ini saya ingin sedikit mengulang bahwa hipotesa saya mengatakan kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2004 itu adalah
Karena rakyat tertarik, saya mau mengatakan terkesima, tetapi kata itu saya kesampingkan, tertarik dengan seorang tokoh yang postur tubuhnya dalam tanda kutip sempurna. Apa yang saya maksudkan sempurna adalah seorang tokoh yang tinggi besar, lalu kemudian berwajah ganteng, dan kemudian bersikap kesatria. Kenapa seperti itu? Karena sejak 1945 sampai dengan 1967, presiden yang lekat di dalam sistem kognisi masyarakat atau rakyat, ya, yang lekat di dalam ingatan rakyat, itu adalah presiden yang ganteng, yaitu Soekarno. Lalu 1967 sampai dengan 1998 juga masyarakat mengenang bahwa seorang presiden itu ganteng, bertubuh bagus. Itulah Presiden Soeharto. Lalu kemudian periode setelah itu, yaitu Presiden Habibie 1998-1999, lalu kemudian Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001, lalu kemudian disambung dengan Mbak Mega, yaitu 2001 sampai 2004, itu bukanlah ya postur-postur seorang pemimpin yang diingat sebagai presiden oleh rakyat kebanyakan di masa lalu. Dan karena itulah kemudian SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono ketika tampil ya pertama kali di dalam kontestasi pemilihan presiden yang bersifat langsung, dalam pengertian dipilih langsung oleh rakyat, terpilih karena postur yang bagus, yang saya katakan tadi dalam dua tanda kutip sempurna. Tentu ya, saya tidak ingin mengatakan tidak ada peranan gagasan di sini. SBY adalah seorang doktor, SBY highly educated, dia memperoleh pendidikannya di Amerika, dia bisa berbahasa Inggris dengan bagus, dan di atas segala-galanya kemampuan bicaranya sangat sistematis. Dan karena itulah saya kira kombinasi postur plus kemudian kemampuan mengungkapkan pandangan-pandangan yang cukup artikulatif dan sistematis telah kemudian membuat rakyat terkesima. Inilah yang menyebabkan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden pertama setelah rakyat diperbolehkan untuk memilih secara langsung. Bahwa kemudian SBY terpilih pada periode kedua, saya kira itu bukan lagi merupakan faktor pertama, melainkan faktor ya kinerja yang telah dilakukan sepanjang 2004 sampai dengan 2009. Jadi SBY kembali terpilih itu adalah urusan kinerjanya. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya SBY itu di dalam ya lanskap pemahaman politik dan kesadaran rakyat itu tampil ya di dalam situasi-situasi psikologis yang sangat spesifik, di mana event psikologis yang semacam itu sulit terulang kembali. Oke, saya akan kemudian di dalam episode yang akan datang membahas bagaimana kinerja SBY sebagai seorang presiden. Tetapi kali ini saya akan berbicara tentang Yusuf Kalla, pendamping dari Presiden SBY sebagai wakil presiden sejak 2004 sampai dengan 2009. Yusuf Kalla dia mempunyai kekhususan-kekhususan tertentu yang di dalam beberapa hal itu memberikan kelengkapan terhadap penampilan
Presiden SBY yang flamboyan itu. Yusuf Kalla adalah tokoh yang decisive di dalam konteks ini. Latar belakangnya sebagai pedagang, sebagai pebisnis, itu telah menyebabkan Yusuf Kalla harus mengambil keputusan dalam bentuk harian. Sebagai saudagar, Yusuf Kalla tidak harus mengambil keputusan dan bersifat harian, karena perniagaan itu berlangsung sangat dinamis, sangat berbeda dengan pemerintahan. Kalau keputusan-keputusan pada tingkat pemerintahan itu ditunda sebentar dengan perenungan tertentu, dengan mendapat pandangan-pandangan ya dari berbagai kelompok lainnya, di dalam niaga seorang saudagar itu harus cepat mengambil keputusan. Nah, sifat inilah yang kemudian dibawa oleh Yusuf Kalla ke dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan yang diambil itu berlangsung cepat. Oke, apa yang kemudian harus kita catat kepada Yusuf Kalla dengan latar belakang sebagai saudagar itu? Yang pertama adalah dia menciptakan sebuah frasa yang terkenal, yaitu bahwa sekarang ini, kata Yusuf Kalla ketika menjadi wakil presiden SBY 2004-2009, sekarang ini, kata Yusuf Kalla, bukanlah masa dui fungsi ABRI, melainkan dui fungsi saudagar. Jadi setiap saudagar yang kaya, sudah tentu ya, saudagar itu kaya, itu punya potensi yang sama untuk menjadi pemimpin resmi di dalam pemerintahan Indonesia. Jadi jika dulu Anda sebagai anggota ABRI, ya sekarang TNI, selalu punya potensi untuk memimpin bangsa, maka pada periode Yusuf Kalla mengatakan bahwa setiap saudagar itu punya potensi untuk memimpin bangsa. Nah, di ujung nanti akan saya kasih komentar pendek tentang hal ini. Nah, yang kedua, kerjasama antara Yusuf Kalla dengan, atau saya balik, kerjasama antara SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Yusuf Kalla yang paling fundamental itu adalah perdamaian Aceh yang berlangsung ya di Helsinki dan ditandatangani pada 5 Agustus 2005. Dan harus kita katakan di sini, tanpa kecerdasan bisnis dari Yusuf Kalla, yakni di dalam konteks kecepatannya mengambil keputusan, maka perdamaian itu sulit kita bayangkan akan lahir pada waktu itu. Suatu pandangan yang bersifat bisnis dari Yusuf Kalla pada waktu itu adalah mengatakan, ya, ini dalam konteks perdamaian Aceh, bahwa GAM itu adalah Gerakan Aceh Merdeka yang tumbuh di Aceh sejak 1976, yang kemudian berlangsung sampai dengan 2005 itu tadi, pada dasarnya, kata Yusuf Kalla, tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah kalau GAM itu punya senjata. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf Kalla adalah menetralisir kepemilikan senjata yang ada pada tangan GAM dengan ya pendekatan-pendekatan dan logika-logika bisnis yang dilakukan. Dan inilah suatu hasil yang bersifat fundamental bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, bahwa inilah pertama kalinya sebuah proses perdamaian yang bisa berlangsung dengan relatif cepat, lalu kemudian sampai sekarang tingkat keamanannya di Aceh tetap terjaga. Jadi ini adalah kombinasi yang bagus antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kalla. Oke, yang terakhir seperti yang saya janjikan, persoalannya adalah bahwa apakah frasa dui fungsi saudagar seperti yang diperkenalkan Yusuf Kalla itu masih tetap berlangsung sekarang ini? Apa yang akan terjadi atau apa yang telah terjadi setelah Yusuf Kalla
lepas dari wakil presiden pada tahun 2009 dan kemudian apa yang akan terjadi pada tahun 2024 di dalam kontestasi ya, presiden 2 tahun mendatang, apakah masih dibayang-bayangi oleh pandangan atau oleh frasa dui fungsi saudagar itu tadi. Kita ya harus melihat persoalan ini dengan jauh lebih cermat, karena bagaimanapun ya, walau susah kita buktikan, tetapi peranan modal, peranan kapital dari tokoh-tokoh non-politik di dalam mempengaruhi proses politik di Indonesia, termasuk proses pemilihan presiden, masih dianggap kuat. Setidak-tidaknya itu merupakan sebuah kecurigaan umum yang berlangsung di Indonesia, apalagi di dalam situasi-situasi yang sekarang ini. Dan karena itu, perhatian yang harus kita berikan adalah kemudian kepada tokoh-tokoh dengan latar belakang politisi, dengan latar belakang intelektual, yang ya akses mereka kepada dunia kapital itu relatif terbatas. Dan karena itu, setidak-tidaknya secara asumtif, kalau misalnya tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi berbasis intelektual atau berbasis politisi tadi itu terpilih menjadi presiden, maka mereka relatif tidak banyak hutang kepada apa yang disebut sekarang ini kaum oligark, yaitu para pemilik modal besar, pemilik dana besar yang memberikan sumbangan kepada setiap kandidat presiden. Lalu dengan itu, ya, secara hipotetis, mereka kemudian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan mereka. Inilah refleksi yang bisa saya berikan untuk sementara. Saya berjanji persoalan ini akan dibahas di masa-masa yang akan datang.